Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semua. Sebelum menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan berayung. Ya, baik. Terima kasih Mas Riam. Tadi duduk di situ, kirain bukan jenengan Bang gitu Lin. ya? Iya. Baiklah, aku juga mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada saya dan juga ada Mas Haji. Mas Haji, apa ya, Bi ya? Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Langsung ke cerita aja, Bi. Ada cerita apa hari ini, Bro? Ya, ini ada cerita dari seorang bapak ya, seorang pria bernama Susilo. Bisa dibilang ini kisah agak ya dibilang tragis begitu ya. Jadi Mas Susilo itu hari-hari itu jarang di rumah. Kenapa jarang di rumah? Emang kerjaannya itu di laut, Bi. Kalau misalnya dulu waktu ngobrol, ini kan cerita dari kawannya. Kawan saya sebut saja namanya Anton lah. Terus Anton menceritakan tentang Susilo tentu ya. Jadi Susilo itu sebenarnya ketika turun ke daratan setelah berlayar terakhir itu, dia udah bukan kapok tapi nggak mau lagi lah kerja di laut. Jadi bukan apa-apa. Kalau misalnya penghasilan sih cukup menggiurkan, cuman untuk resiko itu nggak bisa. Dia itu kayak terlalu berisiko begitu kan. Meskipun sejak awal daftar juga sudah dikasih tahu, terus sudah diperhitungkan, tapi itu kan wacana. Ketika ada di laut benar-benar situasi cuaca yang benar-benar kadang-kadang begitu saja dan nggak kedetek sama sonar, tiba-tiba ombak yang gede banget, terus keganasan laut yang seperti itu, belum lagi hal-hal mistik yang gak pernah diperhitungkan sama sekali. Katanya banyak banget laut itu, menurut Susilo itu jauh lebih serem daripada daratan, katanya seperti itu. Apalagi kemarin ya lagi pemberangkatan dulu itu ya, sebelum pulang sebulan sebelum kepulangannya Mas Susilo itu ada kapal Cumi. Dia di kapal Cumi itu ada kapal yang sama-sama berangkat dari tadi ya, yang keberangkatannya bareng lah sama kapalnya Susilo. Nah, jadi dia jadi APK di situ, itu tenggelam karena ada telat putar haluan gitu, kayak kesapu ombak dari samping. Itu ya banyak yang meninggal lah seperti itu. Tapi kejadiannya tepatnya kapan saya nggak nanya tahun berapanya. Terus itulah yang mengakibatkan akhirnya Susilo itu pengennya sih kerja di rumah aja. Misalnya kerja apa, yang penting ini rumah sudah, yang tadinya sebelum berangkat berlayar ya belum rapi, sekarang udah rapi, ada sangu sedikit lebihan nanti buat usaha di rumah, mau jualan apa atau misalnya bikin bengkel atau apa gitu. Tapi ternyata istri itu nggak mengizinkan, nggak berkenan begitu. Maunya ya Mas itu tetap berangkat, mau kerja apa di sini, misalnya di darat kamu itu nggak ganggu, nggak kepake, ya kan? Cuman hasilnya berapa sih? Yang ada kayak dulu lagi, nanti miskin, dihina orang. Terus pokoknya alasannya macam-macam banget. Dan ini ya sepihak omongannya istri seperti itu, dia bisa nggak ngerti banget rasanya orang belum pernah kehilangannya seperti apa, kata Susilo seperti itu ya. Jadi istrinya prinsipnya udah mati-mati gitu, yang penting. Iya. Nah, itu ditambah lagi katanya itu gosip-gosipnya. Ketika pemberangkatan pertama itu kan jatuhnya 7 bulan, itu melebar perpanjang sampai 9 bulan itu nggak pulang. Itu ada gosip miring ya, katanya istrinya itu ada main dengan pria lain begitu, dan ya masih tetangga, tapi nggak ada bukti. Jadi Susilo itu ya satu, dia resiko, duanya nggak mau kehilangan istri. Ya kalau misalnya ngomong sama si Anton, kalau misalnya saya itu kehilangan istri, dia juga nggak cantik-cantik amat katanya, rewel, orangnya keras begitu, tapi kan saya beratnya di anak, ya kan. Kalau misalnya kita pisah atau gimana kan nanti berdampak sama anak. Masa iya punya orang tua pisahan begini begitu, nanti jadi anak yang ya kehilangan ibu atau kehilangan bapak. Saya nggak mau lah seperti itu. Tetap aja desak, saya suruh berangkat. Akhirnya
dengan berat hati Susilo itu tetap berangkat di pelayaran yang kedua, masih di kapal Cumi. Nah itu wong namanya orang berangkat bukan kehendaknya sendiri, bukan karena ikhlas, ya tetap aja menyimpan banyak unek-unek, ngerundel lah. Semangatnya juga jauh. Tapi beruntung kalau Susilo itu dia lebih di bagian ini tukang masak. Nah kalau misalnya bagian dapur ya, bagian dapur nanti kalau misalnya jam masak selesai, baru dia itu dapat perolehan tambahan dari ikut mancing lah di sana. Saya waktu itu ngelihat videonya dari Anton, cara nangkap cumi itu seperti apa, dari alat yang otomatis, gulungannya, ada juga yang mereka mancing manual, mancing ikan itu buat tambahan. Nanti katanya dikasih pita atau dikasih tanda, terus ditimbang. Nah nanti kalau misalnya terakhir dapat berapa kintal, berapa kilo, itu buat tambahan seperti itu. Itu di pemberangkatan yang kedua hawanya males banget. Kayak yang biasanya kalau misalnya habis masak terus mancing, entah mancing cumi, entah mancing ikan, itu sungkan, males banget karena mengingat istri yang seperti itu. Jangan-jangan istri di rumah bener sama si Prapto, jalan berdua, apalagi tetangga. Prapto juga udah nggak punya istri, pokoknya nggak enak banget. Takutnya anak melihat kelakuannya istri yang macam-macam lah. Itu cerita sama si Anton. Di sana itu malesnya luar biasa. Udah gitu ketemu sama kondisi alam yang nggak baik banget waktu itu. Jadi nggak menentu. Jadi kebanyakan kapal itu sering sandar, karena memang ombaknya itu luar biasa banget. Ada pohon di sana gitu, nyandar. Ini nyandar di situ. Ikat di pohon di situ. Iya di pohon nyandar di situ ya. Ya kayaknya seperti itu sih. Yang enggak maksudnya ke pulau, entah pulau mana. Masih Indonesia sih katanya. Lokalan iya. Paling ya Bali, nyampe Riau. Timur sana gitu. Nyampe sana. Terus itu hari-hari dialami itu lagi pemberangkatan pertama ya. Baru inget Bro Ayung. Iya. Kayak kapal. Iya, itu saya langsung terinspirasi itu, bawain cerita ini aja wis katanya. Enggak ding, saya malah takjub tadi siapa sih? Udah, ini bukan sampai di situ kan, udah mending pakai aja. Kayak Ustadz Lanjut ke cerita ya, Bi ya. Lanjut nah. Iya, kalau lagi pertama itu kan semangat mau belajar, semangat mau nyari uang, merubah nasib kan seperti itu. Kalau yang kedua ini terpaksa gimana sih? Jadi yang dikatakan Mas Anton, Susilo itu sering ngelamun, ngeliatin air, itu kan lampu nyala kalau misalnya ombak tenang pada mancing cumi, sering ditegur sama teman-temannya. Wih, daripada nganggur kayak gitu kamu dapat duit apa? Enggak, ini mancing loh. Orang langsung kan, males katanya, hawanya males. Nggak usah dipikirin, kayak teman-teman tahu itu permasalahannya pasti istri. Masalahnya pasti istri. Akhirnya ya keadaannya Susilo yang seperti itu kayak dilumrahkan sama teman-teman. Yang penting jangan loncat aja. Kalau enggak masak yang enggak enak, jangan sampai yang kayak gitu. Nah itu hari-hari dialami sampai berapa bulan. Mungkin di ceritanya Mas Anton itu sampai 4 bulanan lah. Dan beberapa kali sempat sandar di pulau-pulau di seberang ya, bukan di Jawa. Nah suatu ketika Anton itu pernah ngalami kejadian aneh. Waktu itu sandar di Bali apa di Riau, saya agak lupa ceritanya. Jauh banget Jauh banget ya. Iya, sampai Papua segala sih katanya. Sampai Kupang sana. Kupang ya. Saya nggak berarti apal sih jalur-jalur itu. Harusnya diapalin dulu buat cerita, Bi ya. Dulu pas diriku terbang gitu suka ke sana. Gini ya, Bi ya. Kayak mau bonceng tapi takut. Nah itu katanya pernah ngalami pas sandar di Bali wis ya, jangan Kupang, sebut saja di Bali situ. Dia itu pernah, kan kalau misalnya lama di kapal terus itu ada istilah mabok darat katanya. Jadi kalau misalnya turun jangan langsung jalan, katanya itu harus berdiri dulu lama, ngepas-ngepasin gitu kan, karena ya tadi kebalikannya mabok laut. Kalau langsung jalan kan katanya bisa tersungkur. Itu dia di situ. Terus setelah itu ya nyari tempat-tempat yang buat medang-medang, buat hiburan sedikit lah itu. Nah pas malamnya itu kan pas sandar itu agak sore ya. Malam itu dia ada, Susilo itu sama kawan-kawannya ada di sebuah pasar. Terus dia itu melihat seseorang di pasar tersebut
ada seorang perempuan yang mirip plek sama istrinya. Sebut saja istrinya namanya Ratmi lah ya. Nah, Susilo kan, kok bisanya Ratmi di Bali? Pikirannya udah kotor aja, Bi. Masa iya sih Prapto bisa bawa Ratmi ke Bali liburan? Kalau misalnya liburannya bukan di tempat yang seperti ini, tempat wisatanya kan. Loh ini kok tempat-tempat begini. Tapi itu Ratmi, bener-bener Ratmi. Jadi dari semuanya, bentuk rambutnya, pakaiannya biasanya pakai apa. Cuman kok Prapto itu kayak duduk di warung makan. Cuman dia ada bangku-bangkunya di luar itu dekat jalan. Praptonya itu ngadep ke arah wetan. Si Ratminya itu agak nyerong ngulon gitu. Berarti Dua-duanya. Jadi kayak orang berantem begitu loh. Akhirnya kan Susilo bagaimanapun itu istri. Dia itu ngepastiin sama kawan yang satu kampung, yang satu kapal. Dia ngomong ke sampingnya, ke temennya yang sama-sama duduk lagi ngerokokan. Sebut saja namanya Iwan ya. Wan, apa itu istri saya ya Wan? Mana? Nah itu yang ada di depan warung. Istrimu yang mana? Itu sampai mana-mana terus, Mas. Nggak ngelihat. Waktu itu Susilo ngomong itu yang di depan warung. Oh, itu yang ada cowok cuma satu bawa bapak. Ya itu kan Pardi. Pardi apa? Ya kenal, sama-sama kenal, wong satu kampung kan. Pardi apanya? Pardi kok tua begitu. Saya ucek-ucek begini kata Susilo kan, matanya diucek-ucek begitu. Ternyata iya ya, tapi tadi saya ngelihat Ratmi sama si Pardi. Pardi atau Prapto? Pardi apanya? Yang dilihat itu? Yang dilihat Prapto. Yang mungkin itu itu Pardi siapa? Pardi kawannya. Oh. Angin lebih ya. Namanya samaran jadi keseliru-seliru begini. Pokoknya itu disangkanya yang dalam penglihatannya Susilo itu ada Ratmi istrinya sama cem-cemannya. Prapto. Ya, Prapto. Mungkin satunya cem-cemannya Pardi. Nah itu kok sekarang kelihatannya orang tua, kok saya bisa ngelihat Ratmi di sini? Apa saya terlalu memikirkan Ratmi atau apa ya? Akhirnya pas ngobrol-ngobrol, orang laut lumrah minum-minum sedikit buat ngangetin badan katanya. Itu bener-bener Susilo itu nggak sampai mabok, masih waras dan dia itu kayak ada di sebuah penginapan ke sana. Itu tempatnya nggak terlalu gede wis, dan bareng-bareng sama kawan-kawan yang lain. Belum masuk ke kamar, itu udah sekitar jam 2 pagi. Itu di sampingnya ada penginapan yang lain, ada kamar yang lain, di depan pintu ada Ratmi. Katanya ada Ratmi di situ lagi berdiri, terus mukanya kayak muka orang pucat, sedih begitu, nunduk. Jadi posisinya tangannya kayak tangan orang sholat begitu ya. Terus bajunya baju daster kayak di rumah hari-hari. Nggak pakai makeup sama sekali. Kalau biasanya kan di rumah emang lenje buat. Maaf ya, maksudnya nggak dalam kondisi apapun itu pasti ada makeupnya. Kalau itu nggak makeupan, itu pasti itu posisinya itu kayak sedekap begini tuh di depan pintu nunduk. Kaget banget kan Susilo. Ini Ratmi apa bukan? Tadi ngelihatnya di sana pas di warung. Sekarang ada di situ. Akhirnya saat itu diberani-beraniin, saya mabuk apa enggak ya? Kayaknya enggak mabuk juga, jalan aja masih anteng. Dan ini belum seberapa sama yang diminum di kapal. Katanya seperti itu. Pas dia melangkah ke samping penginapan tadi, maksudnya ke arah Ratmi itu, si Ratmi itu geser. Nah, gesernya itu bukan jalan loh, geser. Soalnya, ya itu Mas, kata si Anton, dia itu Susilo itu ngelihatnya si Ratmi itu cuman begini tuh, ngelihat ke arah samping. Ke arah samping itu kayak ada sentongannya itu loh, pembatas antara ruangan ke ruangan yang lain. Itu ke situ. Loh, gitu istri saya si Ratmi kok ada di situ, terus tadi kok kayak orang leang jalan begitu aja begitu, terus kalingan sama tembok, akhirnya diudek sama si Susilo. Sentongan itu ya gelap, nggak ada apapun. Akhirnya balik lagi lah dia ke mesnya tadi, ke nggak ketemu berarti nggak ketemu, dicariin nggak ketemu. Terus dia itu cerita sama tadi temennya, tadi itu saya kayaknya ngelihat Ratmi lagi di samping. Itu dianggapnya diketahui sama teman-teman, kedanan bojo katanya, kedanan perempuan, mikir yang enggak wis gen, kalau kamu itu di laut fokusnya nyari ikan, nyari rezeki. Anggap saja walaupun di rumah itu ada pertengkaran, ada masalah, hilang kabeh semuanya. Nanti pengaruh kamu di sini jadi nggak sehat, sakit. Nanti yang ngurusin siapa? Repot. Itu benar juga sih ngomong begitu ya, Pi ya. Akhirnya itu Susilo agak tenang. Dia itu ada
air mineral di situ. Setelah minum agak banyakan, kemudian natain diri mau tidur. Itu di sana pas lagi mau merem katanya, mau merem hampir mau tidur banget, itu ada suara, Mas, itu suaranya Ratmi. Itu kedengaran jelas banget dan adanya di luar ruangan itu. Mungkin di luar ini ya, di luar itu kan agak lega begitu ya, di luar ruangan ya, di depan pintu lah. Akhirnya dia itu karena dengar suara berapa kali, dia coba bangun terus buka hordeng, itu ada hordeng, nggak buka pintu, tapi nggak ada yang namanya penasaran ini ada hantu atau apa, itu jauh, katanya jauh dari pikirannya Susilo. Dia cuman buka hordeng begitu, nggak ada siapa-siapa, tapi suaranya kedengaran jelas banget. Suaranya masih ada. Akhirnya dibuka pintu itu, ya dia langsung menuju ke arah kanan, ke kontrakan sampingnya itu loh. Penginapan yang sampingnya. Pas dilihat itu nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia balik lagi, kemudian tidur, nggak terjadi apa-apa, nggak mimpi yang macam-macam. Kemudian ada pemberitahuan dari atasan kalau misalnya ombak itu udah baikan, udah tenang, terus kembali lagi ke kapal. Nah, pas itu Susilo udah ke kapal, semuanya BK ke kapal, seperti biasa rutinitas, ada 2 harian lah di kapal. Pada saat malam hari itu ada kabar yang nggak mengenakan, itu dari temennya tadi ya, yang satu kampung, tapi dikasih tahu sama orang lain, ABK lain. Via telepon? Enggak, jadi ketemu di Bali juga, yang sama-sama dari kapal lain. Jadi dia itu deketin Susilo, habis masak banget katanya, terus ngomong, "Lo, kamu udah tahu kabarnya lo? Kabar apa?" "Kabar dari kampung," katanya. "Ya kampung emang ada kabar apa? Masa kamu belum tahu sih, nggak ada yang ngabarin? Itu teman kamu yang satu kampung nggak ngomong," katanya. Nggak ada yang ngomong ke saya, kabar apa sih?" "Oh ya wis, nggak usah dikabarin, nanti kamu bakalan kenapa-napa." Ditahan dulu. Iya, tapi Susilonya maksa, dan itu dikasih kabar bahwa istrinya itu meninggal ternyata. Udah 2 hari yang lalu, dan meninggalnya itu kecelakaan itu ketabrak truk apa lah kayak gitu. Lagi keluar itu sama mertua, tapi mertuanya selamat. Itu langsung lemas dedes, Susilo benar-benar lemas dedes di situ. Itu ya, posisinya di sana di Bali ya berarti ya? Pokoknya masih di itu ya, di ya area situ. Masih belum jauh lah, tapi kampungnya kan bukan di situ kan. Jadi ya Allah, di situ Susilo itu merasa ngerentes begini ya. Kalau memang istri saya marah, saya benci, saya berangkat juga itu dalam keadaan kesel, tapi nggak juga harus begitu seharusnya. Tapi wong takdir mau bilang apa, itu pada nguatin teman-temannya. Akhirnya kayak atasannya juga, kalau misalnya mau pulang nanti kalau sandar berikutnya langsung pulang aja, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, setelah itu hampir mau 2 mingguan kembali ada ombak yang gak beres, yang terlalu tinggi, kemudian nepi lagi. Nah itu di kepulauan mana, akhirnya dari situlah dia itu pulang jalur darat awalnya terus nyebrang pakai kapal Penly katanya, terus sampai ke Jawa, pulang kampung lah beliau itu, si Susilo. Ya udah dimakamin. Nah di situ dapat kabar yang gak enak, katanya istrinya itu sebelum meninggal itu sering pesan-pesan ke keluarga, ke keluarganya, ya ke mertua, ke keluarga samping-samping, tetangga-tetangga lah. Jadi sering ngomong, "Saya itu mikirin Mas Susilo itu orang baik, tapi saya yang jahat." Pasti ngomong kayak gitu. Di warungnya ngomong kayak gitu. Curhat gitu. Saya yang jahat. Harusnya Mas Susilo jangan berangkat. Kalau Mas Susilo berangkat, kalau saya kenapa-napa dia nggak ngeliat. Ngomongnya kayak gitu terus. Tapi orang nggak ada yang curiga kan, kenapa-napa gimana? Kenapa tampaknya kamu ya bisa hamil kalau mainan sama cowok terus? Curiganya tetangga. Kan gimana? Sorry nggak nangkep. Iya. Gimana? Kan dia ngomong kalau saya kenapa-napa nanti Mas Susilo itu nggak bakalan lihat. Kenapa-napanya iya. Maksudnya. Kenapa-napanya tetangga ngelihat kelakuannya hari-hari, pasti kenapa-napa nanti hamil atau apa kan begitu. Kalau misalnya hari-harinya seperti itu, nggak tahu itu mau meninggal ternyata. Dan ada peristiwa setelah meninggal itu, dia itu kayak bikin teror ya bukan dia tentu ya, tapi ada makhluk lain yang memanfaatkan situasi itu ngetok-ketok rumah tetangga, itu persis jamnya itu jam-jam maghrib
pokoknya jam Oh, maghrib. berarti masih sore. Masih sore, maghrib itu kan kadang-kadang masih agak terang gitu ya. Tok tok tok, sholat tuh gitu. Bayang oh. Bayang. Waduh, Sholat. itu sering ketok-ketok begitu. Dan yang diketok-ketok itu biasanya orang-orang yang biasa gosipin, yang biasa rewel-rewel banget. Itu kan ada ibu-ibu rempong biasanya kan seperti itu. Jadi mereka lihat di hari pertama pas dimakamin, ya pada gempar juga kan, karena memang meninggal dengan cara kayak gitu Tragis, kan ya? tragis. Sampai katanya dijahit-jahit kayak boneka caki kayak gitu sih, Bi. Terus dimakamin selesai, sebelum tahlilan itu maghrib-maghrib banget, ada yang namanya ya buate misalnya ya. Itu yang salah satu yang rewel banget itu, Bi. Itu sebenarnya sih Susilo nggak pengen denger yang masalah kayak gitu, cuman Tapi ya tetap denger. denger, nggak bisa nggak denger. Itu katanya maghrib dia itu lagi ngerewelin anaknya karena masih mainan HP terus. Bapaknya belum pulang kerja, itu jadi kuli ngangkut pasir. Suaminya kuli ngangkut pasir, itu BM lah istilahnya begitu. Terus itu HP-nya ditaruhin semua. Mahriban apa enggak? Kamu kalau enggak mahriban besok enggak usah sekolah sekalian, bukunya dibakari kabeh, katanya seperti itu. Rewel lah. Itu tahu ada yang ngetok tok kayak gitu. Siapa maning katanya. Bapak kalau pulang tinggal pulang aja, biasa tinggal buka pintu aja, paling ngetok-ngetok. Kalau misalnya ada orang tetangga mau datang juga, ya mikir-mikir, masa mari-mari begini mertamu, apalagi mau nyili duit, mau minjam uang, saya juga butuh uang. Itu rewel kayak gitu nyeracau. Tapi kalau lama-lama ngetok-ngetoknya itu enggak berhenti-berhenti, cuman jarang-jarang gitu loh. Nanti diem lagi kayak gitu terus, itu bareng sama suara azan masih. Terus karena jengah ya diketok-ketok begitu, terus anaknya kayaknya udah berangkat ambil air wudhu, dia itu ke depan. Kan rumahnya kalau orang-orang umum gitu kan ada ruang tamu, ruang tengah gitu. Kan dia di ruang tengah, kemudian dia ke depan, masih diketok-ketok. Iya maksudnya saya mau keluar, jangan diketok terus. Siapa sih? Nggak ada jawaban sama sekali. Tapi di situ pas mendekati pintu depan, baunya itu banger itu bau busuk, baunya itu busuk banget. Emang bau apa ya, itu bau apa ya? Kayaknya nggak ada tikus mati, kok kayak bau tikus ya, bukan, tapi bau batang apa, ini baunya seperti itu deket aja masih ketok. Akhirnya sambil marah itu, wong kan mau ditukari, maksudnya itu mau diberantem, mau dibangsetin gitu. Iya, mau dibangsetin, tawur langsung mau gitu, langsung ceklak, ngepong. Maksudnya dia kalau misalnya ada di luar pasti ada yang nahan sedikit dong atau apa. Itu dorong put begitu, nggak ada ngepong, nggak ada siapa-siapa. Siapa sih ngerjaninya katanya? Siapa yang ngerjani saya? Bang, saya digituin, Bi. Orang saya lagi kesel-kesel sama anak, suami belum pulang, kemarin aja belum bayaran, sekarang ada yang ngerjain. Itu ada suara, yuk, suaranya Ratmi, Bi, persis banget katanya. Tapi suaranya bukan Ratmi yang agak rewel gitu, enggak ada, tapi memelas banget suaranya. Yuk, itu suaranya kayak dari kilometer. Ada meteran dari samping. Dan itu ketutupan pintu, tentu ya. Suara siapa ya? Ya Allah, udah begitu, Bi. Ya Allah, suara siapa ya? Coba maning. Coba lagi. Kamu ngomong lagi, coba ngomong lagi. Itu enggak ada suara. Udah merinding. Kayak suaranya Ratmi. Ditutup pintunya, dikunci, ceklek, amit, jangan kesini ya, Mi. Saya orang nggak pernah itu ngomongin yang jelek-jelek sama kamu. Ngetok-ketok lagi, itu baru balik badan, ketok-ketok lagi, dibuka lagi. Pas dibuka begini, langsung ke arah samping, diberani-beraniin. Kamu jangan ngumpet di pintu. Dia nengok ke arah pintu, dibuka lagi begini, adanya kilometer sama pol tembok. Pas balik lagi, itu adanya di sebelah sana, Bi. Di sebelah, berarti kaca ya. Itu posisinya di situ dan lah, enggak inilah katanya sih. Modelnya itu kayak bangsanya hancur-hancuran begitu. Mata aja bading blewer, tapi dari bentuk rambutnya sama ini pakaiannya itu Ratmi. Itulah sampai dia itu. Tapi nggak dipocong gitu ya? Enggak. Jadi kayak habis tabrakan persis lah. Bahkan waktu itu si yang namanya Wati itu sempat ngeliat di TKP karena nggak jauh dari situ. Cuman udah ditutupin daun atau apa seperti itu. Saya juga lupa nggak nanya kejadiannya kapan waktu itu ya. Terus pas ngeliat seperti itu kan dia langsung kaget kejerembab itu ke depan ada tundagan begitu ubinya. Nah kebentuk kepalanya. Itu katanya geger otak, Bi.
itu sampai mati ya, sampai geger otak dan dibawa ke rumah sakit, itu dinyatakan geger otak lah. Sampai sekarang katanya masih pumpang-pumpung. Sampai waktu cerita itulah ya, itu masih pumpang-pumpung, masih nggak connect gitu, banyak nggak connectnya. Itu kejadian yang pertama. Yang lain itu mirip-mirip, tapi kebanyakan udah ada giniannya, udah ada pocongannya. Cuma diketokin. Iya, diketokin pintunya. Cuman yang lain itu tangga samping, dan kebanyakan ya tadi orang-orang yang sering ngomongin yang jelek-jelek gitu kan, dia itu ada ucapan. Jadi ketok-ketok, karena memang Ratmi ada kejadian begitu, dan sempat cerita waktu sakitnya belum parah, kalau saya ditemuin Ratmi posisinya begini. Jadi tetangga itu kalau udah ketok maghrib udah pasti si Ratmi. Dan salah satunya yang diketok-ketok itu dia nggak mau buka, tapi karena saking penasarannya, "Wih Mi, udah Mi, jangan kesini Mi. Kalau saya punya salah, saya sering ngomongin kamu. Udah kamu pergi aja, nanti tak kasih Fatihah, tak kasih doa," katanya begitu. Itu mau yuk, aku njaluk maaf yuk, aku njaluk maaf. Itu memang seperti itu. Soalnya pokoknya dia yang minta maaf. Dia minta maaf, dan salah satu yang berani lagi dia buka hordeng, bentuknya emang kayak gitu. Sudah pocongan. Tapi ngomong sama suami nggak percaya, suaminya orang itu pas keluar nggak ada siapa-siapa. Tapi kejadiannya sampai 3 hari tapi katanya. Ya. Dan itu banyak yang menyaksikan. Tapi setelah 3 hari juga nggak ada apa-apa. Susilo itu kan semakin terpukul, dan sampai sekarang dia itu katanya masih sering termenung di rumah, nggak mau main jauh-jauh, apalagi mikirin nanti saya mau berangkat lagi, tuh kayaknya nggak mau berangkat lagi, begitulah. Iya. Itu aja sih ceritanya. Kasihan juga sih ya, laki-laki kerja tapi seperti itu, maksudnya ada kejadian kayak gitu. Anak-anaknya sih yang kasihan ya. Ya semoga yang terbaik lah. Terima kasih. Terima kasih Bro Ayung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Ini berhubung ada error itu di situ, udah lah nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.